Hai, berjumpa kembali dengan saya Tantan di channel YouTube Tekstur Taxation Literature. Sahabat para sobat dan besti yang selalu setia menyediakan informasi perpajakan yang semakin mantul alias mantap betul. Dan saya doakan semoga para sobat dan besti selalu berada dalam kondisi yang terbaik, dan semoga aktivitas yang sedang dijalankan oleh para sobat dan besti semua bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan seperti biasa, apabila ada pertanyaan mengenai video ini, saran, kritik maupun komentar, silakan saja tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan meresponnya dan mungkin juga bisa menjadi perbaikan kami ke depannya untuk video-video kami yang berikutnya. Pada topik video kali ini saya akan membawakan aturan tanggung renteng PPN dan atau PPNBM. Banyak sekali di antara kita yang awam mengenai apa sih sebenarnya tanggung renteng PPN dan atau PPNBM tersebut. Mudah-mudahan dengan penjelasan di slide video berikut ini yang singkat bisa memberikan gambaran maupun panduan bagi kita, apalagi posisi kita sebagai pembeli atau penerima jasa bisa terhindar dari tanggung renteng PPN dan atau PPNBM tersebut. Dasar hukumnya bisa dirujuk di PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 yang mulai berlaku tanggal 2 Desember 2022. Pembeli atau penerima jasa bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak PPN dan atau PPNBM dalam hal yang pertama, pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual BKP atau pemberi jasa kena pajak. Dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang kena pajak atau pemberi jasa kena pajak. Tanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN dan atau PPNBM dilakukan pembeli atau penerima jasa dengan melakukan pembayaran pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak. Tanggung jawab secara renteng dapat ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT sesuai aturan pajak yang berlaku apabila pembeli atau penerima jasa tidak atau kurang bayar pajak yang terutang. Mengenai tata cara penerbitan SKP dan SKPKBT bisa dirujuk di aturannya PMK 80 tahun 2023, dan mengenai tata cara penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dapat dilihat di PMK 61 tahun 2023. Menurut penjelasan pasal 16F Undang-Undang PPN, sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk PPN dan atau PPNBM adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak terutang. Apabila pajak terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa, dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Jadi, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita sebagai pembeli baru bisa terkena aturan untuk menanggung secara renteng atas jumlah PPN dan atau PPNBM yang terutang apabila penagihan kepada penjual tidak dapat dilakukan dan dari pihak pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Sehingga penting bagi kita sebagai pembeli setelah melakukan transaksi pembayaran, semua dokumen yang berhubungan dengan pembelian barang atau penerima jasa wajib kita dokumentasikan. Misalkan kontraknya, kemudian invoice-nya, dan bukti
transfer pembayaran ke rekening lawan transaksinya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai aturan tanggung renteng, PPN dan PPNBM. Dan saya berharap agar video ini juga bisa disebarkan oleh para sobat dan besti kepada rekan-rekan yang lain. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi tersebut. Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.